Gue mau lanjutin pembahasan mengenai penemuan yang tidak disengaja yang lainnya ya. Jadi yang pertama itu bagaimana cairan WD-40 yang awalnya untuk rudal balistik bisa menjadi ke otomotif dan peralatan rumah tangga. Lalu yang kedua itu obat kumur Listerine, yang awalnya untuk antiseptik operasi menjadi obat kumur yang kita kenal sekarang. Dan yang terakhir minuman Coca-Cola, yang dimana awalnya itu obat pereda nyeri menjadi minuman bersoda. Untuk yang belum nonton part satunya, bisa klik link yang ada di pojok kanan ya. Yuk kita mulai pembahasannya. Kita mulai dengan cairan WD-40. Teman-teman mungkin tidak asing dengan cairan WD-40 ini ya. Cairan WD-40 yang saat ini adalah cairan untuk pencegah dan penghilang karat untuk produk otomotif dan bisa juga untuk produk-produk rumah tangga. Selain untuk penghilang karat, WD-40 ini berfungsi untuk pelumas dan juga untuk membersihkan kerak dan kotoran yang ada dalam mesin. Penemu WD-40 itu adalah sebuah perusahaan yang bernama Rocket Chemical Company. Uniknya, nama dari WD-40 itu karena perusahaan ini membuat 40 upaya penyempurnaan untuk formula ini. Awalnya WD-40 ini untuk perlindungan kulit rudal balistik antar benua atau ICBM milik Angkatan Udara Amerika agar tidak berkarat. Rocket Chemical Company ini melihat potensi WD-40 ini untuk peralatan rumah tangga dan otomotif. WD-40 diluncurkan ke pasar konsumen pada tahun 1958. Meskipun pada awalnya formula WD-40 sudah disempurnakan pada tahun 1953. Pada tahun 2020, pendapatan perusahaan WD-40 ini mencapai 408,5 juta dolar. Selanjutnya, itu ada penemuan Listerine. Sebagian besar sudah pasti tahu Listerine kan? Itu obat kumur yang membuat kulit kalian menjadi wangi dan menyegarkan. Kalau Listerine yang dulu, itu ternyata untuk antiseptik di ruang operasi. Listerine ini adalah Sir Joseph Lister, yang merupakan pendiri dari pengobatan antiseptik. Listerine diciptakan oleh Bapak Joseph ini pada tahun 1879 yang dimana formulanya berbasis dari alkohol untuk menghilangkan organisme penyebab penyakit dan merupakan disinfektan yang baik untuk instrumen bedah. Dan dulu juga dijadikan untuk mengobati luka, menyembuhkan kotombe, bahkan membersihkan lantai. Akhirnya, dokter gigi menggunakan Listerine untuk meningkatkan kebersihan mulut pada pasiennya. Pada tahun 1920-an, kampanye pemasaran mencap Listerine sebagai pengobatan untuk halitosis atau bau mulut yang relatif belum pernah terdengar sebelumnya dan menjadikan obat kumur yang paling populer. Lalu yang terakhir itu Coca-Cola. Siapa yang tidak kenal dengan minuman ini? Minuman berkarbonasi ini bisa terjual lebih dari 1,9 miliar botol per tahun dan dinikmati di 200 negara setiap harinya. Kenapa bisa tercipta minuman Coca-Cola ini? Ternyata awalnya dari apoteker yang bernama John Pemberton. Dia menciptakan itu untuk mengatasi ketergantungannya dengan morfin. Bapak John ini terluka dalam pertempuran Columbus pada akhir abad 19, jadi dia ketergantungan pada obat pereda nyeri seperti morfin. Lalu Bapak John ini mencari alternatif untuk kecanduannya terhadap morfin ini dengan menemukan tonik yang bernama French Wine Coca yang dibuat oleh ahli kimia Paris Angelo Mariani. Tonik tersebut menjanjikan peremajaan kesehatan. Tonik ini terbuat dari campur anggur Bordeaux dan ekstrak daun coca. Minuman French Wine Coca ini ada efek penambah energinya yang bahannya dari kokain. Pada akhirnya Bapak John tadi ingin menjual minuman French Wine Coca ini secara luas. Tetapi pada tahun 1887 ada larangan lokal mengenai minuman tonik ini karena ada kandungan alkoholnya. Karena hal tersebut, Bapak John memodifikasi minuman tersebut dengan mengubah minuman yang tadinya mengandung alkohol menjadi sirup gula dan menambahkan ekstrak kacang kola yang kaya kafein. Dan pada tahun 1929 sudah menjadi minuman yang bebas dari alkohol dan kokain. Maka terciptalah minuman Coca-Cola yang pasti pernah kalian minum semua ya. Mungkin sekian dulu informasi yang bisa gue sampaikan. Semoga video ini bisa menambah sedikit pengetahuan teman-teman semua. Jangan lupa like, komen jika ada info tambahan dan subscribe ya biar lebih semangat bikin kontennya.